Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Gegara rebutan batas ladang, seorang kakek di Mesuji dibunuh tetangganya. Pemilik bengkel motor di Pringsewu ditangkap akibat memeras uang puluhan juta rupiah kepada komplotan pencuri. Kali ini kami ajak Anda berwisata menguji adrenalin di sirkuit balapan go-kart. Seorang kakek umur 77 tahun bernama Suhadi yang tinggal di kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Rabu sore jadi korban pembunuhan di dalam rumahnya. Korban tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh tetangganya bernama Imam Hambali, umur 74 tahun. Dari tubuh korban ditemukan beberapa bekas luka penganiayaan senjata tajam. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang akan mengajaknya ke pasar. Pulang dari gotong royong, istri saya tuh lihat dia ini mau ngajak belanja ke camp situ. Ngelihatnya udah berdarah ngulingnya gitu. Namanya siapa nih? Siapa korban ini? Pak Hadi. Pak Hadi. Dia tinggal sendiri atau Sendiri. sendirian? Sudah lama Pak tinggal di sini? Sudah setahunan. Lukanya di apa Pak katanya? Ya kurang tahu. Enggak ngeliat. Bekas luka sabetan senjata tajam atau katanya? Katanya senjata tajam. Tersangka tidak melarikan diri usai membunuh korban. Ia ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban. Tersangka masih sulit diajak berkomunikasi. Pembunuhan diduga akibat perebutan batas ladang antara tersangka dengan korban. Sampai cari ilmu apa gimana sih? Sampai kenal nggak itu Pak korbannya? Dengan aku ya memang udah inilah HP sekarang. Oh gitu. Sampai bacok pakai apa itu korbannya Pak? Pakai itulah parang Sama terus apa itu kampak. apa ya cuma itu doang, Oh gitu. Apa motif sampean? tidak ada tujuan. Oh gitu. Apa sampean kesel sama korban atau mau ada unsur lain? Enggak ada. Untuk korban inisial S alias H, umur 77 tahun. Saat ini korban sudah dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Untuk luka-lukanya? Hasil dari pemeriksaan tim identifikasi terhadap korban didapat serangkaian atau kegiatan dari hasil pemeriksaan tim identifikasi terhadap luka-luka korban itu ditemukan sebanyak 10 luka bacok, terdiri dari 5 di punggung belakang, 4 di lengan bagian atas, dan 1 luka bacok di wajah. Untuk ini korban tinggal sendiri atau gimana? Untuk korban, keterangan dari saksi-saksi tinggal sendirian di pondok ini. Masuk pelaku juga nih? Iya, jadi pelaku tinggal di pondok sebelah, jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Kalau untuk Senjata tajam yang dipakai tersangka membunuh korban disita polisi sebagai barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk divisum. Sementara itu tersangka langsung dibawa ke Mapolres Mesuji untuk ditahan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.
Tim Inafis Polres Tanggamus Rabu sore membongkar makam jenazah tanpa kepala yang sebelumnya ditemukan terdampar di pantai Desa Cukuh Pandan, Kecamatan Limau. Pembongkaran dalam rangka pengambilan jenazah untuk diserahkan kepada keluarganya. Korban teridentifikasi bernama Akbar Tanjung, pemuda umur 24 tahun, warga Kali Baru Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jasa diserahkan kepada keluarganya setelah polisi menerima hasil tes DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri. Hasil tes DNA jenazah terdapat kecocokan atau identik dengan yang mengakui sebagai keluarganya. Jenazah Akbar akan dimakamkan di kampung halamannya di Jakarta Utara. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih kepada Kapolda Lampung, Polres Tanggamus, Kasat Reskrim, beserta jajarannya yang telah menemukan jenazah anak saya yang bernama Akbar dan telah mengawal dari awal sampai akhir dan memfasilitasi semuanya. Jenazah anak saya akan dibawa ke Jakarta malam ini juga. Jadi kita sementara nunggu ambulan, begitu ambulan datang, saya segera bawa ke Jakarta. Setelah kita lakukan wawancara kepada pihak keluarga, rupanya saudara yang Mr. X ini yang sudah sekarang teridentifikasi atas nama Akbar, dia itu hilang di Kepulauan Seribu itu pada tanggal 2 Juli 2025. Itu kami langsung mengambil DNA dari pihak ibu, kakak, dan adik Mr. X yang mana sekarang sudah teridentifikasi adalah atas nama Akbar. Dan sekarang keluarga, bisa kita lihat di belakang, berencana untuk membawa almarhum Akbar untuk dilakukan pemakaman di kediaman dia yang ada di Jakarta Utara. Jenazah Akbar Tanjung ditemukan sudah tidak utuh terdampar di pantai Tanggamus pada pertengahan Juli lalu. 3 hari setelah ditemukan, ada warga Jakarta Utara yang mengakuinya sebagai keluarganya. Identitas korban dikenali dari baju yang dikenakan korban. Untuk memastikan kebenarannya, Polri kemudian melakukan tes DNA kepada keluarga kandung korban. Menurut keluarganya, korban merupakan seorang nelayan yang hilang akibat tenggelam di Laut Cilincing, Jakarta Utara pada awal Juli 2025. Setelah 12 hari dicari tanpa hasil memuaskan, pencarian korban sempat dihentikan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Ada-ada saja kasus kriminal yang terjadi di Pringsewu. Seorang pemilik bengkel motor ditangkap lantaran memeras uang puluhan juta rupiah kepada komplotan pencuri. Tersangka bernama Denny Kurniawan mendapatkan uang 20 juta rupiah sebagai uang tutup mulut supaya pencuriannya tidak dilaporkannya ke polisi. Korban pemerasan merupakan teman tersangka. Uang hasil memerasnya itu kemudian dipakai tersangka Denny Kurniawan untuk tambahan modal usahanya di bengkel. Ya, alasan kamu minta duit apa? Ya, Kan banyak itu jumlah itu. Iya. Kamu kan tahu, kan ada kaitannya dengan tempat Pak Haji. Kenapa kamu minta? Dia sudah cerita loh. Dia udah cerita. Kamu dia cerita, dia udah cerita. Tutup mulut kan, buat tutup mulut kan? Ayo. Kamu ketawa kamu. Pemerasan terungkap dari hasil pengembangan ditangkapnya 3 pencuri bernama Lintang, Makmun, dan Taufik Hidayat. Ketiganya membobol rumah seorang warga pada Suka, Pringsewu. Dari rumah korban, ketiga tersangka menggasak uang 96 juta rupiah dan ponsel. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap rupanya uang hasil mencuri ketiganya, sebagian diberikan ke tersangka Denny Kurniawan yang mengetahui pencurian itu. Saudara Lintang, uang itu dipakai untuk membeli kebutuhan pribadi, salah satunya motor, peralatan motor, handphone, lalu juga ada yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, aku pulang habis tadarus Al-Quran, kita pulang jam 6:30, ya, terus kita ke depan TV, kok dompet, bang, udah angkat duitnya, terus kamu ambil duit ya bu? Enggak loh, ya dong.
Duh, jangan-jangan di belakang juga gitu kan. Nah, terus kita masuk ke kamar, tahunya lemarinya ada isolasi. Tersangka Denny yang melakukan pemerasan dijerat pasal tentang pencurian karena turut menikmati hasil uang curian 3 temannya. Barang-barang yang dibeli dari uang hasil curian tersebut seperti puluhan oli, suku cadang motor hingga sepeda motor disita sebagai barang bukti. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Dua mantan narapidana kasus narkoba Kamis siang kembali menjalani sidang terkait kasus yang sama. Keduanya kembali ditangkap dan duduk di kursi pesakitan akibat mengulangi perbuatannya jadi bandar narkoba dengan barang bukti lebih dari 3 butir pil ekstasi dan setengah ons sabu-sabu. Kedua terdakwa bernama Purwantoro dan Denny Tamara, warga Bandar Lampung. Oleh jaksa penuntut umum, kedua terdakwa dituntut dihukum 17 tahun penjara. Jaksa meminta majelis hakim tidak meringankan hukuman karena kedua terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama. yang beratnya lebih dari 5 gram, yakni berupa 100 butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 8,5 gram, 100 butir ekstasi dengan berat 39,8 gram, 40 butir ekstasi dengan berat 7,15 gram, 90 butir ekstasi dengan berat 36,2 gram, 99 butir ekstasi dengan berat 8,7 gram, 100 butir ekstasi dengan berat 3,9 gram. Kedua terdakwa ditangkap saat sedang pesta narkoba di sebuah kamar hotel di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada akhir Februari 2025. Awal penangkapan, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai. Pada pengembangan lanjutan di rumah kedua terdakwa, polisi menyita ribuan butir pil ekstasi dan ratusan gram sabu-sabu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.